netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kedua ini Bapak akan membahas tentang posisi atom ya. Jadi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Jadi sekarang kita akan menentukan posisi atom dari senyawa hidrokarbon. Jadi selain itu kita juga akan menggolongkan senyawa hidrokarbon. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama menentukan posisi atom karbon, ya. Yang kedua menggolongkan senyawa hidrokarbon. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah posisi atom karbon ini pada senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah atom lain yang terikat pada atom induk ya. Yang pertama disebut sebagai atom C primer ya. Dikatakan sebagai atom C primer adalah suatu atom karbon yang mengikat satu atom C lain ya. Kemudian yang kedua adalah atom C sekunder ya. Dikatakan atom C sekunder yaitu atom karbon yang mengikat dua atom C lainnya. Kemudian yang ketiga atom C tersier ya, dikatakan atom C tersier jika mengikat tiga atom C lainnya. Oke, kemudian yang keempat ada atom C kuartener yaitu suatu atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya. Jadi berdasarkan posisinya ya, atom karbon ini dibedakan menjadi 4 ya. Jadi ada 4 atom karbon. Yang pertama tadi adalah atom C primer yang mengikat satu buah atom C lainnya. Yang kedua yaitu atom C sekunder yaitu atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Kemudian yang ketiga adalah atom C tersier yaitu atom C yang mengikat tiga atom lainnya. Dan yang keempat yaitu atom C kuartener yaitu atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Oke, Bapak akan tunjukkan contohnya. Oke anak-anak, Bapak sekarang akan menjelaskan bagaimana menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Di sini Bapak sudah memiliki suatu rantai senyawa hidrokarbon. Jadi kita akan menentukan yang mana sih yang termasuk atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Oke, yang pertama adalah atom C primer. Tadi dikatakan bahwa atom C primer adalah atom C yang mengikat satu buah atom C lainnya. Itu artinya ya bahwa atom C primer ini memiliki satu strip. Ya, ingat kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa setiap strip itu mewakili satu atom H. Ya, jadi setiap strip mewakili satu H. Oke, jadi yang disebut atom C primer ya, atom C primer ya. Ini adalah CH3 yang memiliki satu strip. Oke. Kemudian yang disebut sebagai atom C
sekunder. Ya, ini adalah C primer, sekarang C sekunder. Yang disebut sebagai atom C sekunder ini adalah atom yang memiliki atau mengikat dua atom C lainnya. Ya, artinya dia memiliki strip sebanyak dua karena dia setiap strip tadi mewakili satu atom H. Ya, maka yang disebut sebagai atom C sekunder adalah strip CH strip. Ya, berarti di sini hanya sisa berapa? Karena sudah ada di kiri satu stripnya, di kanan satu, maka hanya di sini sisa dua. Ya. Maka yang disebut sebagai atom C sekunder adalah atom C yang memiliki dua strip. Ya. Oke, selanjutnya adalah atom C tersier. Kalau atom C tersier berarti atom C yang memiliki strip sebanyak berapa? Iya, sebanyak 3. Ya, berarti misalnya strip CH, kemudian strip, kemudian ke bawah misalnya. Ini berarti atom H di sini ada berapa jumlahnya? Ya, ada 1 karena stripnya ada 3 karena setiap strip mewakili satu atom H. Oke, karena setiap C harusnya memiliki H sebanyak 4. Jadi yang disebut sebagai atom C tersier adalah CH yang memiliki strip sebanyak 3. Oke, sekarang lanjut ke ini bisa jadi stripnya juga ke atas ya, jadi bukan hanya ke bawah saja, misalnya ke samping CH, kemudian ke atas, kemudian ke samping, ini juga bisa. Oke, ya. Jadi setiap CH yang memiliki strip sebanyak 3 ya, baik itu di kiri kanan atas atau dengan bawah atau dengan samping, maka disebut sebagai atom C tersier. Oke, selanjutnya yang keempat adalah atom C kuartener. Ya. Atom C kuartener ini adalah atom C yang mengikat 4. Ya, jadi 4 atom C lainnya. Artinya dia memiliki strip sebanyak 4. Ya. Oke, jadi ke atas 1, ke samping kiri 1, kanan 1, bawah 1, maka ini disebut sebagai atom C kuartener. Oke, kenapa di tengah sini C-nya tidak memiliki H? Oke, kenapa C-nya tidak memiliki H? Karena tadi dikatakan bahwa setiap strip mewakili satu H, sementara setiap C harusnya memiliki 4 atom H atau unsur H. Maka C-nya di sini hanya sendiri, tidak ada hanya lagi karena hanya sudah diwakili oleh strip sebanyak 4. Oke, dari ini ya rantai hidrokarbon ini, kita tentukan mana atom C primer, kemudian atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Oke, di sini sudah Bapak beri nomor. Misalnya CH yang ini nomornya 1, yang ini 2, yang tengah 3, yang atas 4, kemudian yang bawah 5, kemudian ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8, ini nomor 9, ini nomor 10. Oke, mari kita lihat mana yang termasuk atom C primer. Nomor berapa saja? Oke, atom C primer berarti yang CH3 strip. Oke, di sini ada nomor 1. Oke. Nomor mana lagi? Oke, nomor 4. Nomor 4. Nomor mana lagi yang termasuk C primer? Oke, ini ya CH3 strip ke atas. Nomor 5. Oke, lanjut. Mana lagi?
6 bukan ya. Nomor 7 ya. CH3 strip ke atas berarti nomor 7. Nomor berapa lagi? Oke, nomor 8 yaitu CH3 strip 1 ya. Nomor 8, kemudian yang terakhir nomor 10. Oke, jadi yang termasuk dalam kategori atom C primer adalah nomor 1, nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 7, nomor 8, nomor 10. Oke. Selanjutnya kita tentukan atom C sekunder yang mana? Oke, nomor berapa yang termasuk atom C sekunder? Ciri-cirinya adalah memiliki strip sebanyak 2. Di sini hanya ada 2. Oke. Yang termasuk atom C sekunder adalah ini ya, nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor berapa lagi? Oke. Tidak ada lagi ya. Jadi yang termasuk atom C sekunder adalah nomor 2. Sekarang kita tentukan atom C tersier. Ya, atom C tersier berarti yang memiliki strip sebanyak 3. Oke, mana? Nomor 6 ya. Strip ke kiri 1, kanan 1, bawah 1. Berarti nomor 6. Oke, mana lagi? Oke, nomor 9 ya. Nomor 9. Stripnya ke kiri 1, kanan 1, atas 1. Oke, jadi ada 2 atom C tersier. Oke, selanjutnya atom C kuartener. Ini sudah jelas ya, yang hanya ada C saja. Ini adalah kuartener karena dia sudah mengikat 4 atom C lainnya. Ya, stripnya ada 4, yaitu nomor 3. Oke, jadi seperti itu ya cara mencari dan membedakan mana atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Paham? Oke, insya Allah paham ya. Kalau tidak paham silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah penggolongan senyawa hidrokarbon ya. Jadi penggolongan senyawa hidrokarbon itu ada 2. Yang pertama berdasarkan jenis ikatannya. Ya, jadi berdasarkan jenis ikatannya ini ada disebut sebagai hidrokarbon jenuh. Ya, disebut senyawa hidrokarbon jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Ya, jadi memiliki ikatan tunggal. Ya, biasanya ini adalah alkana. Kemudian yang kedua adalah hidrokarbon tak jenuh atau hidrokarbon tidak jenuh, yaitu hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap ya, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3 ya. Berarti yang termasuk dalam hidrokarbon ini yaitu alkena dan alkuna ya. Oke, Bapak akan tunjukkan contohnya. Selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Jadi berdasarkan jenis ikatannya ada 2 jenis senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Ya, jadi hanya memiliki ikatan tunggal. Jadi stripnya hanya ada 1 saja. Oke, contohnya. Oke, jadi stripnya hanya ada 1. Ini namanya senyawa hidrokarbon jenuh atau senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Oke, contoh lain. Oke, ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon jenuh atau ikatan tunggal. Walaupun
walaupun dia bercabang tetapi stripnya hanya ada satu-satu, jadi tidak ada ikatan rangkap, maka disebut senyawa hidrokarbon jenuh. Oke. Selanjutnya adalah yang kedua adalah senyawa hidrokarbon senyawa hidrokarbon tak jenuh. Ya, senyawa hidrokarbon tak jenuh ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, ya, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Ya, jadi kalau ini termasuk golongan alkana, maka senyawa hidrokarbon tak jenuh termasuk golongan alkena dan alkuna, yaitu yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3. Contoh ikatan rangkap 2. Ini adalah contoh senyawa hidrokarbon tak jenuh. Ya, jadi di sini ada ikatan rangkap 2. Oke. Mengapa di sini hanya ada 1? Di sini juga 1 karena di sini stripnya 1, stripnya 2. Ya, jadi ke kiri 1, ke kanan 2. Berarti hanya sisa 1. Begitu pula yang ini ya. Kenapa hanya di sini cuma 1? Karena strip ke kiri ada 2, strip ke kanan ada 1. Oke, sekarang ini adalah alkena ya. Tadi ini alkana, ini alkena. Jadi alkana ini adalah yang memiliki strip sebanyak 1 atau ikatan tunggal. Kalau alkena adalah yang memiliki salah satu atau beberapa ya ikatan rangkap 2. Oke, sekarang contoh lagi. Jadi ini adalah contoh senyawa hidrokarbon tak jenuh. Ini adalah contoh alkuna. Ya, alkuna artinya memiliki ikatan rangkap 3. Ya, jadi kenapa di sini hanya tidak ada? Karena ke kiri sudah ada strip 1, ke kanan ada strip sebanyak 3. Ini kenapa tidak ada hanya? Karena ke kiri sudah ada strip sebanyak 3, ke kanan ya ada 1. Oke, kenapa di sini hanya ada 1? Karena ke kiri 1, kanan 1, ke bawah 1. Jadi namanya alkuna kalau ada ikatan rangkap 3, alkena kalau memiliki ikatan rangkap 2, dan alkana jika hanya ada ikatan rangkap tunggal. Oke. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Jadi senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbonnya dibedakan menjadi yang pertama adalah hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Yang kedua disebut sebagai hidrokarbon siklik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon tertutup atau mengandung unsur cincin, jadi tertutup dan bulat. Selanjutnya adalah hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C jenuh dan tak jenuh. Jadi ada 2 atom ya, atom jenuh dan atom tak jenuh yang berselang-seling. Jadi di lingkaran tersebut itu ada atom jenuh dan tak jenuh yang berselang-seling. Ya, maka itu disebut sebagai hidrokarbon aromatik. Oke, selanjutnya senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah senyawa
hidrokarbon alifatik ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka. Contohnya adalah ini adalah rantai terbuka. Contoh senyawa hidrokarbon alifatik atau senyawa hidrokarbon rantai terbuka. Oke. Kemudian yang kedua adalah senyawa hidrokarbon siklik, yaitu senyawa hidrokarbon rantai tertutup. Ya, contohnya di sini. Senyawa hidrokarbon rantai siklik ya, atau rantai tertutup. Ini juga contoh dari senyawa hidrokarbon siklik ya, jadi rantainya tertutup. Selanjutnya yang ketiga adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan jenuh dan tak jenuh tetapi berselang-seling. Ya, contohnya adalah contoh senyawa hidrokarbon aromatik. Jadi memiliki ikatan jenuh dan tak jenuh yang berselang-seling. Senyawa hidrokarbon aromatik ini biasanya memiliki rantai sebanyak 6 ya. 6 atau lebih ya. Ini 4 ya. Oke, Bapak buat yang 6. Contoh. Contoh senyawa hidrokarbon aromatik ya. Oke, jadi seperti itu ya, bisa dibedakan. Ini adalah alifatik, rantai lurus, siklik adalah rantai tertutup, dan aromatik adalah rantai tertutup tetapi memiliki atom jenuh dan tak jenuh ya. Jadi ada rantai jenuh dan tak jenuh yang berselang-seling. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai rantai senyawa hidrokarbon. Jadi seperti biasa, sebagai absen kalian silakan like video ini ya. Kemudian bagi yang belum subscribe silakan subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian terus terhubung dengan materi-materi Bapak selanjutnya. Oke, sebagai tugas kalian ya, seperti biasa di akhir video ini akan Bapak beri tugas untuk kalian dan kalian kerjakan lalu kirim menggunakan Google Classroom. Oke, bagi yang ingin bertanya silahkan kalian bertanya pada kolom komentar. Jadi demikian, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.